Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, adapun firman Tuhan yang mau kita terima dalam minggu Advent yang keempat ini, diambil dari kitab Samuel yang kedua, pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Demikian tertulis. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucap firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya,
Di hadapanku tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Agak panjang, tetapi melalui khotbah ini akan kita ambil maknanya yang berhubungan dengan Minggu Advent ini. Kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat. Dan beberapa hari lagi kita akan masuk untuk merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita sudah melewati waktu-waktu yang Tuhan berikan. Dan juga kita sudah melewati minggu-minggu Advent dan semuanya akan berlalu. Namun satu hal yang pasti bahwa Tuhan akan tetap setia dengan janjinya. Allah mengadakan perjanjian bukan didorong atau digerakkan oleh perbuatan dan keinginan manusia. Tetapi Allah membuat perjanjian adalah karena cinta kasih-Nya kepada kita, umat manusia yang berdosa ini. Walaupun sering kita jatuh ke dalam dosa, berbuat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, bahkan melakukan kejahatan yang membuat hati Tuhan menjadi sedih, namun Allah, Tuhan tidak pernah mengubah atau mengingkari janjinya. Dan inilah yang kita lihat dari firman Tuhan juga. Inilah kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Kalau seseorang sudah disakitin, pasti kebenciannya akan timbul. Tetapi ini, kita sudah menyakiti hati Tuhan, kita masuk ke dalam dosa, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan tidak pernah diingkari. Dia setia dengan janjinya. Sekarang mau kita lihat saudara-saudara, apakah janji Tuhan itu? Itu yang mau kita lihat dari firman Tuhan. Dan dari firman Tuhan juga kita diperlihatkan dengan jelas sampai selama-lamanya. Kita mau lihat melalui firman Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa kerajaan Allah itu akan tetap berdiri. Kerajaannya akan tetap berdiri juga melalui pengutusannya terhadap anaknya menjadi juru selamat akan dunia ini. Kerajaannya akan tetap berdiri dan mengutus juru selamat buat kita. Janji Allah itu dimulai dengan berdirinya kerajaannya yang dimulai dari Daud sendiri. Kemudian dilanjutkan juga kerajaan Allah itu, kerajaan Daud itu dilanjutkan dengan lahirnya Salomo. Inilah yang Tuhan pilih dari keturunan Daud untuk menggantikan dia. Dialah raja yang bijaksana. Dialah raja yang memimpin umat Israel di dalam kehidupan yang lebih baik. Dan Raja Salomo lah yang Tuhan pilih seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan untuk mendirikan bait Allah. Tadinya Daud pengen dan ingin mendirikan bait Allah, tetapi Tuhan mengatakan kepada dia, bukan engkau, tetapi anakmu adalah Salomo. Inilah yang kita lihat bahwa Allah tetap dengan janjinya itu. Bukan Daud yang mendirikan bait Allah, tetapi Raja Salomo. Kemudian penggenapan janji Allah itu juga kita lihat dengan diutusnya juru selamat dunia ini, yaitu anaknya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus, melalui Yusuf dan Maria. Sebagaimana kita tahu, Yusuf dan Maria juga
adalah dari keturunan Daud. Mereka inilah yang Tuhan pakai untuk menggenapi janjinya itu. Dia yang diutus Allah untuk menyempurnakan dan mendirikan melalui kelahiran Tuhan Yesus itu, supaya kerajaan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesuslah yang diutus Allah, yang dipilih Allah untuk menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa-dosanya, kemudian mendirikan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Satu hal yang harus kita ketahui, saudara-saudara, makna Natal adalah bahwa Yesus Kristus yang lahir itu mendirikan dan menegakkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dengan demikian, saudara-saudara, tindakan Allah ini, dengan itu bahwa Allah memenuhi janjinya demi kebaikan dan demi keselamatan umat manusia, dan itulah yang menunjukkan kesetiaan Allah dengan janji-janjinya yang dari sejak dahulu kala sampai sekarang dan pada masa yang akan datang juga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara-saudara, janji Tuhan kepada umat manusia dan kepada kita juga, dan kepada Daud juga, yaitu bahwa Tuhan akan tetap melindungi dan memelihara. Sebenarnya, saudara-saudara, iblis dengan segala kekuasaannya menggunakan kekuatan-kekuatannya, bahkan menggunakan manusia untuk mengalahkan pilihan Tuhan itu. Bahkan dia pakai juga kematian untuk menghalangi supaya tidak berdirinya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, atau dengan tujuan untuk menggagalkan rencana Allah itu. Tetapi Allah lebih berkuasa, saudara-saudara. Dia tetap memelihara janjinya. Dia tetap setia dengan janjinya. Dia berjanji dia akan melindungi dan memelihara umatnya. Dan itulah yang kita lihat terhadap bangsa Israel. Walau dalam perjalanan yang begitu sulit yang dihadapi oleh umatnya, tetapi di sana Tuhan selalu menyertai dan melindungi mereka. Itu juga nyata kepada kehidupan kita. Jika kita boleh hidup sampai pada saat ini, itu adalah karena Tuhan memelihara kita. Inilah janji Tuhan kepada kita. Dan itu akan terjadi sampai untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang percaya bahwa Tuhan itu akan memelihara, melindungi. Dia mengatakan dalam nats kita ini, "Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu." Kita lihat dari ayat 9. Inilah janji Tuhan, memelihara, melindungi, bahkan melawan segala musuh-musuh yang hendak menghancurkan kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, janji Tuhan bahwa Tuhan menjadi Bapa kita dan kita menjadi umatnya atau menjadi anaknya. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Bukan karena kita memilih Tuhan menjadi Bapa kita, tetapi Allah sendiri yang mengatakan bahwa Dia menjadi Bapa kita dan kita menjadi anaknya. Tuhan memilih hubungan ini agar tidak kita jauh dari Tuhan. Maka Tuhan menciptakan hubungan yang dapat dimengerti, yang dapat dipahami oleh manusia itu, yaitu hubungan kekeluargaan. Tuhan mengatakan kepada umatnya atau kepada bangsa Israel, bahkan kepada Daud sendiri, "Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku." Hubungan inilah dasar
akan cinta kasih, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan bukan didasarkan dengan kuasa, tetapi hubungan yang dilakukan oleh Tuhan adalah hubungan yang didasarkan kepada cinta kasih-Nya kepada kita. Inilah kita lihat saudara-saudara, dan ini berlangsung sampai akhir zaman, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan akan menghadirkan kerajaannya dan akan mendirikan kerajaannya. Dia akan menyertai kita untuk selama-lamanya, dan kita menjadi anaknya, dan dia menjadi Bapa kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika begitu besar akan cinta kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan akan janjinya, apakah yang harus kita lakukan? Ini yang penting. Tuhan sudah berbuat sebegitu besar. Dia mau melakukan perjanjian dengan kita untuk memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Sekarang, apakah yang harus kita lakukan? Dari firman Tuhan juga kita lihat apa yang harus kita lakukan. Apa nasihat dari firman Tuhan yang kita lakukan terhadap janji Tuhan yang begitu besar itu, atas kesetiaan Tuhan itu. Yang pertama, saudara-saudara, kita dituntut mendahulukan keinginan dan kehendak Tuhan daripada kehendak dan keinginan kita. Jadi, saudara-saudara, kalau Daud keinginannya adalah untuk mendirikan bait Allah, sebenarnya kalau kita lihat sepintas lalu sangat baik. Tetapi, pernahkah Daud dalam rencana itu menanyakan, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Makanya, jawaban dari Tuhan, bukan engkau. Memang, dari perjalanan kehidupannya, Daud juga penuh dengan dosa. Karena itu Tuhan mengatakan kepada dia, bukan engkau, tapi anakmu, Salomo. Hal ini mengingatkan kita, saudara-saudara, jika hal yang harus kita dahulukan adalah mendahulukan keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan daripada keinginan kita, maka ini adalah sesuatu yang membuat kita supaya kita tidak terpengaruh oleh kuasa iblis yang selalu menggoda kita. Harus kita ingat, saudara-saudara, sampai akhir zaman iblis berusaha untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Janji Tuhan akan terus digunakan untuk menjatuhkan kita. Keinginan dan ambisi manusia akan digunakan untuk melupakan akan janji Tuhan. Hal inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Jika seseorang menerima wujud dari janji Tuhan itu secara materi, bahkan dengan kuasa, sering manusia, orang lupa diri. Bukan lagi mau bertanya kepada Tuhan, tetapi dia mau melakukan keinginannya tanpa meminta persetujuan dari Tuhan. Bukan lagi keinginan dan kemauan Tuhan yang akan didahulukan, tetapi sudah keinginannya, sudah hasratnya. Dan akibatnya, saudara-saudara, kalau keinginan kita, kalau kehendak kita yang kita dahulukan, itu sering membawa kita dan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Kalau kita sudah masuk dan jatuh ke dalam dosa, memang boleh kita menyesal, tetapi penyesalan selalu datang belakangan yang tidak menyelesaikan masalah. Karena itu harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, di dalam perjalanan kehidupan ini. Selalu mendahulukan dan bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan ini. Jika Tuhan memberikan kepada kamu kesehatan, jika Tuhan memberikan kepada kamu kuasa, jika Tuhan memberikan kepada kamu harta dan sebagainya,
tanyakan, apa kehendak Tuhan? Apa keinginan Tuhan yang harus kita lakukan melalui semua berkat yang kita terima itu? Jangan kita perbuat berkat yang kita terima itu hanya untuk mewujudkan kehendak kita agar kita menjadi seseorang yang terkenal. Jangan lupakan itu. Tetapi kita dituntut, jika Tuhan memberikan itu semuanya, harus kita dahulukan apa kehendak dan keinginan Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, saudara-saudara, jika Tuhan setia dengan janjinya, dan janji Tuhan sudah kita lihat tadi, maka yang harus kita lakukan adalah mempererat hubungan kita dengan Tuhan sambil memohon petunjuk dan arahan kepada Tuhan. Ini yang kedua, mempererat hubungan kita. Salah satu jalan kita untuk mempererat hubungan kita kepada Tuhan adalah melalui ibadah. Harus kita tahu, saudara-saudara, iblis sangat pintar untuk menjatuhkan kita melalui tipu muslihatnya supaya kita tidak menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Banyak hal yang dilakukan, apakah itu dengan waktu, apakah itu dengan pekerjaan, apakah itu dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Hal itu sering melupakan kita untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Kalau kita tanya dalam kehidupan kita, saudara-saudara, pada saat kita bangun pagi-pagi, apa yang kita lakukan? Apakah seperti yang dimintakan oleh firman Tuhan, menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan? Apakah kita berdoa? Apakah kita mau membaca firman Tuhan? Saudara-saudara, jangan jalani kehidupan ini jika tidak didahului dengan hubungan melalui ibadah yang sederhana pun itu terhadap Tuhan. Jangan anggap remeh terhadap ibadah ataupun hubungan dengan Tuhan itu. Jangan anggap remeh dengan membaca Alkitab, karena melalui pembacaan Alkitab yang dengan konsisten kita melakukan itu, maka kita diarahkan oleh firman Tuhan untuk berbuat apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya melalui firman Tuhan kita diarahkan untuk berbuat yang terbaik di hadapan Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara, mari kita lihat apakah dampaknya yang terbaik bagi kita jika kita melakukan itu. Jika Allah setia dengan janjinya dan respon kita kepada janji Tuhan itu, bahwa kita mendahulukan keinginan Tuhan dan kita mempererat hubungan kita kepada Tuhan, apakah dampaknya kepada kita? Sangat jelas dari epistel yang kita bacakan tadi, bahwa kita ini menjadi turut dalam arak-arakan, turut dalam rombongan sebagai orang yang percaya, yang mengatakan, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu, saudara-saudara, inilah yang kita lihat dari Roma 16 ayat 27 itu. Kita menjadi satu arak-arakan kalau kita pegang janji Allah itu dan kita melakukan yang hubungan dengan erat dengan Tuhan itu, maka kita menjadi satu arak-arakan untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, jika kita tidak memegang janji Tuhan dan kita tidak melakukan kehendak Tuhan, maka kitalah yang pertama yang menjadi pelawan terhadap Tuhan dan yang merusak kehidupan kita dan pasti menghantar kita kepada hukuman Tuhan
dan murka Tuhan, bahagian kita masuk neraka untuk selama-lamanya. Karena itu, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jangan sia-siakan kesempatan untuk bertobat. Dan jangan sia-siakan mempererat hubunganmu dengan Tuhan. Karena itulah satu-satunya jalan bagi kita untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Selamat Advent yang keempat, selamat Advent yang terakhir, dan selamat menjelang hari perayaan Natal kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap memegang janji-Mu. Dan kami tetap berpedoman ke janji-Mu itu Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang setia dengan janjinya, memberikan kehidupan dan keselamatan buat kami. Tolong kami Tuhan untuk memegang firman Tuhan hari ini sebagai persiapan kami untuk menyambut kedatangan-Mu dan juga menyambut hari kelahiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.